أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita kembali Allah berikan kekuatan untuk bermajlis, di mana majlis kita merupakan majlis untuk mengenal lebih dalam, lebih jauh dan lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam puzzle dari potongan tragedi peristiwa perang di zaman beliau, yaitu perang Hunain. Tentu ketika bicara sirah Nabi SAW dan khususnya yaitu pertempuran atau maghazi, karena dahulu yang disebut sirah Nabi itu pasti maghazi, karena sahabat rata-rata mereka tahu Nabi, mengenal Nabi, hidup bersama beliau, ada yang sampai mungkin lebih dari setengah hari bersama beliau, ada yang puluhan tahun bersama beliau. Berbeda dengan zaman setelahnya, yaitu zaman tabi'in, yang masa itu tidak sempat untuk berjumpa dengan Rasul, mengambil ilmu langsung dari Nabi, tetapi mereka dapat cerita itu dari ayah-ayah mereka, guru-guru mereka, yaitu para sahabat. Dan zaman setelahnya tentunya lebih jarang lagi untuk mendapatkan cerita langsung, sehingga dibutuhkan karya-karya ya, dari zaman ke zaman. Dan rata-rata di zaman itu yang disebut dengan sirah Nabi Muhammad SAW adalah maghazi, yaitu kisah peperangan demi peperangan. Karena yang namanya pertempuran tidak langsung perang gitu saja, tetapi ada bidayah permulaannya, sebabnya peperangan apa, kemudian bagaimana pertengahan atau panas-panasnya saat bertempur, sampai hasil akhirnya menang atau kalah, bagaimana sikap Nabi, bagaimana kondisi para sahabat, apa saja hikmahnya, itu semuanya ditulis dan diterangkan, disampaikan dengan riwayat an fulan, an fulan, an fulan, ya, sampai kepada masanya sahabat, bahkan ada yang marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan heran ketika salah satu ulama sirah yaitu Ibnu Asakir rahimahullahu tabaraka wa taala, ketika beliau sangat detail menulis diantaranya yaitu Tarikh Damashq, ya, sejarah Damaskus, sejarah Syam atau Syria, yang beliau hidup sezaman dengan Nuruddin Zanki, ya, yang saat itu ketika Nuruddin Zanki berusaha atau berupaya untuk menaklukkan Baitul Maqdis dari tangan tentara salib, maka ketika bertempur mau memimpin pertempuran, Ibnu Asakir menahan sultan saat itu yaitu Nuruddin Az-Zanki selaku pemimpinnya
supaya membetulkan pegangan pedangnya. Bayangkan, sampai ditegur, wahai pemimpin kami, bukan seperti itu cara Nabi memegang pedang. Maka urungkan niatmu, belajar lagi bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam megang pedang, baru nanti mimpin perang. Sampai sedetail itu para ulama meriwayatkan bagaimana figur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kalau kita ngikuti itu nggak separuh-paruh, nggak setengah-setengah. Sampai cara megang pedangnya saja itu ada riwayatnya. Ya. Bagaimana dengan ibadah keseharian? Karena setiap hari Rasul belum tentu perang. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zikir, wirid, sholawat, kan nggak mungkin luput dari ajaran langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu kita nambah-nambah, itu nggak perlu. Karena kalau kita ngikuti kaidahnya Al-Imam Al-Muhaddis Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, menyempurnakan yang sudah dibawa oleh Rasul itu jauh lebih baik daripada membikin atau mengawali hal yang baru dalam hal agama ya. Kenapa? Kalau kita bikin atau mengawali hal yang baru, tentu kita masuk ke umuman hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang membikin suatu amalan, melahirkan suatu perbuatan yang baru, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak dikenal oleh para sahabat, istilah lainnya yaitu perkara-perkara bid'ah, maka semuanya itu akan tertolak. Kenapa? Karena bukan itu tanggung jawab kita selaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawab kita menyempurnakan yang sudah ada. Menyempurnakan itu bukan kemudian Islam tidak sempurna, sudah sempurna. Artinya yang dulu hilang, yang dulu terkubur, kita naikkan lagi ke permukaan dengan kita beramal sesuai dengan yang dicontohkan. Ya, jadi tidak semuanya yang pertama itu yang terbaik. Itu beda kalau urusan dunia, memang seperti itu. First is the best. Ya, yang pertama yang baik. Ya, coba sekarang yang namanya jenengan mengistilahkan air mineral apa Mas? Nah, ya. Opo wae, padahal ki yo gak kuwi. Tapi kan nyebutnya berapapun banyak brand pasta gigi, sampean nyebutnya apa? Odol, Pepsodent, ya kan? Gitu semuanya. Itu namanya first is the best. Itu dalam urusan dunia. Ya, karena kebalikannya, yang terakhir itu malah yang nggak enak. Ya, yang terakhir malah nggak enak. Ini kalau ada musim apa tuh sekarang? Selain musim endok rotok larang, musim rambutan anggaplah ya. Di sini ada sebutir. Ya, jamaah sebelah sini ada yang 20 butir. Ya, yang tengah ya 25 butir. Sebelah sini ada satu, cuma 3 butir, tapi penghabisan. Ya, entuk karek telu. Tapi berita dan ceritanya sing kur telu kuwi sing diceritane ngentekne rambutan. Ya kan? Ya pada jatahe kur kuwi ada. Cuma karena terakhir akhirnya ngentekne sak baskom lah. Ini dalam urusan dunia. Urusan agama enggak seperti itu. Kita tinggal melanjutkan dan meneruskan. Termasuk bagaimana kita mengambil hikmah peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hunain, di mana kita sampaikan pada akhir dari pertemuan kita pekan lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti biasanya. Biasanya beliau datang lebih awal daripada musuh. Ternyata dalam peristiwa Hunain, beliau datang jauh lebih terlambat daripada musuh. Perjalanan yang harusnya memakan waktu tidak lebih dari setengah hari,
Tapi ternyata Rasul dan para sahabat yang berjumlah 12.000 pasukan ditempuh dengan waktu 4 hari. Ini aneh sekali. Itu pun masih ada kendala di perjalanan. Ketika 2.000 orang itu, sebagian dari mereka melihat perjalanan ke Hunain, ada pohon yang disebut dengan Dzatu Anwat, yang mana orang-orang Hawazin dan sekitarnya menjadikan pepohonan Dzatu Anwat itu pohon yang dikultuskan, pohon yang diagungkan. Bahkan mereka punya keyakinan perang, kalau sebelumnya i'tikaf di situ, menggantungkan persenjataan di Dzatu Anwat, maka pertempuran pasti akan mereka menangkan. Ini keyakinan syirik. Kenapa? Karena berakidah mendatangkan manfaat dan menolak madharat adalah pohon Dzatu Anwat. Maka sebagian para mu'allaf, orang-orang yang baru saja masuk Islam, masih hitungan hari, hitungan pekan, ketika mereka melihat ada pohon yang diagungkan, maka mereka pun juga komentar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, ya, ketika sudah melewati Dzatu Anwat ketemu pohon yang lain, ya, pohonnya itu namanya Dzatu Anwat, gelarnya. Jenisnya bukan Dzatu Anwat, jenisnya itu bidara, Pak. Dzatu Anwat itu pohon bidara. Pohonnya pohon bidara, cuma dikenal dengan sebutan pohon Dzatu Anwat. Jadi setelah melalui pohon Dzatu Anwat, ketemu pohon-pohon bidara yang lain, yang sama ukurannya, sama tingginya, sama besarnya, maka sebagian dari prajurit kaum muslimin ini yang baru saja masuk Islam, mereka berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ciptakan, buatkan bagi kami pohon Dzatu Anwat. Ini ada bidara ini. Ya, sana tadi juga kita lewat bidara. Ya, mumpung ini belum diagungkan, mumpung ini belum ditabaruki, dicari keberkahannya, maka buatkan bagi kami sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah raut wajah beliau dan bertasbih dan bertakbir, Allahu Akbar, fasubhanallah. Ya. Kalian mengatakan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami, yaitu orang Bani Israel, Tuhan sebagaimana, ya, orang-orang itu memiliki sesembahan atau tuhan-tuhan atau berhala. Nah ini, ya, catatan penting bahwa bagaimana Islam ataupun muslimin Allah menangkan kalau di tubuh kaum muslimin saja masih ada noda dan cacatnya akidah serta tauhid. Gak bisa apa-apain. Ya. Ini kalau kita membaca zaman, ya, setiap bangsa ini dalam arti kaum muslimin, ya, zaman di mana kaum muslimin pemerintahannya atau kekuasaannya itu disibukkan dengan aliran-aliran sesat, disibukkan dengan berbagai macam, ya, aliran-aliran yang atas nama Islam tapi aslinya jauh daripada Islam, bahkan cenderung ke musyrik, cenderung ke bentuk kekafiran, maka Islam tidak akan pernah membangun di atasnya. Itu udah catat aja. Sekarang zaman terbaik setelah Rasul adalah zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar As-Siddiq gak bisa bangun apa-apa. 2,5 tahun gak bisa bangun apa-apa. Ya, sama-sama 2 tahun kurang lebihnya di zaman Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah. Bangun apa? Banyak.
Kenapa? Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz stabil. Ya, kaum musliminnya itu ya, akidahnya lebih banyak amannya daripada cacatnya, lebih banyak yang sehat-sehat. Yang maksiat itu jelas, namanya maksiat mesti ada. Tapi setidaknya nggak sampai muncul kesirikan baru, kekufuran baru, gitu Mas. Zaman Abu Bakar baru saja ditinggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul nabi palsu. Akhirnya Abu Bakar sibuk merangi nabi palsu. Muncul orang-orang masyarakat yang tidak mau membayar zakat mal. Karena mereka berkeyakinan zakat mal hanya wajib dikeluarkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Bakar juga merangi. Ya sudah percaya syahadat, iman, sholat, ya, kemudian puasa, rukun Islam semuanya diimani kecuali zakat. Hilang satu. Ini tetap menggugurkan akidah, menggugurkan tauhid di antara nawaqidul Islam. Makanya Abu Bakar perangi. Ya, nggak bisa bangun di zaman Abu Bakar. Maka tuntas setelah itu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu baru bisa membangun. Ini perkaranya apa? Di saat di tubuh kaum muslimin itu masih ada cacat dalam tauhid, cacat dalam masalah akidah, bahkan booming, ya, mendominasi, ya, dengan berbagai macam istilah-istilah. Maka ini dakwah dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ya, bagaimana masyarakat itu menyembah hanya kepada Allah, dan bagaimana kita ini mengkafirkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Artinya berarti ada sesembahan selain Allah, tapi wajib kita ingkari. Yang kita ambil hanya ilah satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Nah ini dari Nabi Nuh, beliau berdakwah 950 tahun. Ya, bukannya ganti generasi tambah iman, ganti generasi tambah musyrik. Maka beliau sampai berdoa, ya Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Sudah enggak usah disisakan ya Allah. Ya, di atas muka bumi ini satu rumah yang di situ ada orang kafir. Allah azab semuanya. Yang selamat cuma orang-orang beriman yang berada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Terlepas dari silang pendapat para ulama, berapa jumlah total mereka? Ada yang bilang belasan, ada yang bilang 20-an. Ambillah riwayat yang paling banyak, 80 orang. 80 orang. Itu semuanya beriman. Selepas Allah Subhanahu wa taala selesai azabnya, aman semuanya, ya, dunia ini terisi dengan 80 manusia mukmin semuanya. Cakep nggak itu, Pak? Nggak ada satupun yang kafir, semuanya beriman. Dan rata-rata orang Indonesia, rata-rata, ya, orang Indonesia itu berkeluarga dan berketurunan untuk saat ini usia 30 tahun. Berarti kan kalau kita usia 30 tahun sudah lahir generasi kedua. Usia kita 60 tahun generasi ketiga. Usia kita 90 tahun, ya, anggaplah masih hidup di usia itu, udah ada generasi keempat. Berarti generasi keenam saat kita ini usianya 150. Lihat generasi hari ini, generasi pertama semuanya beriman, semuanya muslim. Tetapi 6 generasi di bawah kita berubah jadi kafir. Kan nggak mungkin kita itu, ya kan? Tapi masalahnya setan berhasil mewujudkan masyarakat yang seperti itu. Maka kemudian nanti generasi yang keenam itulah yang dikenal dengan masyarakat Iram, yaitu masyarakat Ad, Iramadzatil Imad. Ya, bukan masyarakat sembarangan. Allah berikan kekuatan fisik, Allah berikan kekuatan mereka bisa membangun rumah-rumah dari bebatuan. Pohon diangkat
batu disunggi, ya, bikin rumah nggak perlu semen Pak, batu diukir orang. Tapi ternyata zaman itu mereka kafir lagi, sehingga Allah turunkan Nabi Hud alaihi salam. Sebagian beriman, sebagian kafir. Yang beriman Allah perintahkan untuk hijrah ke sebelah selatan wilayah Saudi Arabia sekarang, yang dikenal dengan Madain Soleh. Ternyata pindah generasi, ya, pindah generasi, mereka kafir lagi. Yang kita kenal dengan kaum Samud, ya, sehingga Allah turunkan Nabi Soleh. Terus menerus sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi permasalahannya itu di saat orang-orang atau masyarakat itu punya kejahiliahan dalam arti akidah. Ya, jangan disangka ketika Nabi Lut Allah perintahkan berdakwah di wilayah Sadum, itu masyarakatnya masyarakat yang langsung menyimpang, ya, lanang seneng mbek lanang, enggak semudah itu, ya, enggak semudah itu. Itu ketemu beberapa generasi kakek-kakeknya. Awalnya itu ada fase di mana masyarakat Sadum, ya, kena was-wasnya setan, godaannya setan, dibikin mereka itu kerasan dan nyaman lama-lama di toilet. Nah ini Pak, itu awalnya, ya, padahal toiletnya zaman Nabi Lut dengan toilet kita hari ini beda banget kan. Ning kono toilete sing watu padang pasir, balik semak, ya kan? Patuto kan akeh jingklonge, ya, akeh mimik, tapi dibikin kerasan, nyaman. Itu awalnya. Ini kan beda dengan adab hajatnya, syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sebelum masuk toilet ada doanya, keluar toilet ada ghufranakanya. Ya, kemudian kita di dalam sesuai kebutuhan, buang air kecil maupun besar selesai. Ya, kaum Sadom enggak, dibikin kerasan lama-lama dulu. Hari ini kalau kita ngikuti godaan setan sama juga. Buang air mungkin 3-5 menit. Ya tergantung kebutuhan lah ya, kecil atau besar. Tapi kalau sudah ke toilet nyekel HP, oh, sampai geringgingan Pak. Ya kan? Sampai geringgingan. Baik, itu memang godaan setan zaman Nabi Lut sudah ada. Maka generasi ini mati, maka muncul generasi berikutnya, setan yatasakal, merubah wujudnya menjelma jadi sosok laki-laki yang tampan rupawan yang menggairahkan nafsu birahi, seksualitas. Maka mulai di fase itu, ya, laki-laki Sadum itu mulai mencintai sejenis. Awalnya gitu, enggak langsung sadek-sadek gitu. Setan itu punya, ya, kesabaran dan ulet di dalam menggoda dan menjatuhkan anak cucu Adam sampai sesuai dengan keinginannya. Maka amalan yang paling tidak dicintai alias amalan yang paling dibenci oleh setan adalah taubat. Maka kita diminta untuk tajdid, memperbarui taubat. Bayangkan setan wis seneng Mas, godo sampean kena, diajak ini dosa ini mau, kemungkaran ini mau. Wah wis duwe kanca aku nang neraka. Jebule sampean tobat. Wah itu kan anyel banget setan. Ngajar, wis tak jajak ndek kanca malah tobat meneh. Wah, mindoni gawe. Emang seperti itu. Makanya kita diminta untuk sering-sering bertaubat. Karena itu perbuatan amalan yang paling dibenci oleh setan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala, itu yang terjadi, ya, di perjalanan sampai di Hunain. Maka karena para sahabat 12.000 tadi telat, sehingga ketika sudah masuk medan Hunain, ya, medan Hunain yang orang-orang Hawazin dan sekutunya sudah di sana, ya,
Bayangkan jarak 4 hari itu orang Hawazin bisa melakukan segalanya. Di antaranya tokoh-tokoh sesepuhnya itu menasehati, di antaranya Malik bin Auf, pemimpin Hawazin, supaya gali lubang di padang pasir. Ya. Untuk apa? Untuk beberapa prajurit ada di dalamnya. Jadi nanti kalau kaum muslimin sampai, seakan-akan nggak ada orang. Padahal wis delik ya di beberapa parit atau di beberapa kubangan itu. Dan yang pemanah-pemanah handal ya, mereka diminta untuk bikin juga celah-celah di atas bukit-bukit batu yang ada. Delik semuanya. Ya, ini sistem gerilya itu. Maka benar ya, kita mengacu dalam kitab dari yang kelima, faduhisal muslimuna wanhazamu ya. Maka kaum muslimin pun kaget. Mereka langsung bingung, panik ya, datang. Kemarin kami sampaikan bahwa Nabi dan para sahabat aneh, sudah mendekati medan perang tapi masih belum megang senjata, masih nyantai, seakan-akan nggak ada apa-apa ya. Maka terbenar ketika mereka sudah masuk Hunain, tiba-tiba mereka dikagetkan. Orang-orang tiba-tiba langsung berhamburan, berpencar karena dari atas diserang pakai panah. Ya, kemudian dari bawah tiba-tiba langsung muncul orang, ya, langsung menghadang, menyabet macam-macam. Ya. Wanhazamu, maka sudah habis, kocar-kacir. Wa thabata Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a qalilin min ashabih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada di posisi beliau selaku seorang pemimpin. Ya, ditemani dengan sedikit dari sahabat. 12.000 itu semuanya kocar-kacir. Dalam tanda petik melarikan diri. Ya. Dan yang membela Rasul atau mengelilingi Rasul itu hanya sebagian. Ini ada riwayat menyebutkan 40. Kalau 12.000 ya, tinggal 40 itu berapa persennya? Ya kan? 12.000 karek 40 loh, Mas. Ini riwayat yang banyak. Bahkan riwayat yang terkuat itu hanya 12 orang. 12.000 tinggal 12, berarti 1% ya? 0,1. Ya, 12.000 mbek rolas. Ya, 12.000 pasukan yang tetap di medan ya, berusaha terus berperang itu cuma 12 orang. Minhum diantaranya yaitu Abu Bakar, wa Umar, wa Ali bin Abi Thalib, wal Abbas, paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, wa Abu Sufyan ibnul Harith, dan Abu Sufyan yang baru saja masuk Islam ya di peristiwa Fathu Makkah. Mungkin di antara kita bertanya, tadi disebutkan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman kok enggak ada? Ya, Utsman kok enggak ada? Karena memang Utsman di antara yang panik dan lari. Ini juga kita akan luruskan. Ya. Ini biasa dibawa oleh orang-orang yang membenci Utsman bin Affan. Ya, di antara orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij. Ya, Utsman dicederai salah satunya di peristiwa Hunain. Ya. Apa Utsman di Badar enggak ikut? Ya kan? Baiatur Ridwan enggak ikut. Hunain kabur. Yang ngomong itu siapa? Ya. Lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Semuanya disebut satu persatu, masuk surga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya masuk surga. Maka diriwayatkan bahwa ketika Utsman pun ditanya di zaman beliau memimpin, ya, ada orang yang nggak tahu peristiwa ini, taunya ya hanya berita saja. Ya.
Kenapa engkau enggak ikut Badar? Kenapa engkau enggak ikut Bai'atur Ridwan? Kenapa di Hunain engkau itu kabur? Maka Utsman menjawab, dalam peristiwa Badar aku enggak ikut, tapi aku dapat ghanimah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, enggak ikut perang Badar tapi dapat ghanimah dari perang Badar. Artinya apa? Dihukumi ahli Badar. Meskipun enggak ikut perang, tapi tercatat Utsman itu sebagai veteran Badar. Dan yang mencatat bukan kita, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Utsman siap perang. Utsman punya kuda, Utsman punya peralatan perang. Tapi karena istri beliau, ya, yang tidak lain adalah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, saat itu sakit keras. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menemani. Yang paling pantas ya mau nggak mau suaminya, yaitu Utsman bin Affan. Maka Rasul memerintahkan. Artinya Utsman sudah siap perang. Beliau lebih mengepentingkan membela Rasul dibandingkan istrinya. Tapi Rasul perintahkan, enggak, kamu rawat istrimu. Tapi ternyata Rasul menang dari Badar, membawa ghanimah, diantaranya diberikan kepada Utsman. Jadi meskipun enggak perang, tetap dapat pahala Badar, dimasukkan ke dalam ahli Badar. Sebagaimana sabda beliau, Ali Badrin if'alu ma syi'tum fa inna wajabat lakumul jannah. Ya, para ahli Badar, veteran Badar, sudah kalian mau melakukan apapun bebas, karena Allah telah mewajibkan bagi kalian surganya. Sudah nikmat sekali nih orang-orang Badar. Lah bagaimana dengan Bai'atur Ridwan, perjanjian Hudaybiyah? Utsman bin Affan enggak ada. Enggak termasuk orang yang diambil sumpahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, lah Bai'atur Ridwan itu kan untuk aku. Untuk membela kabar burung kalau aku dibunuh di Mekah. Ya kan, ketika Rasul pengen berumrah itu, ya, kemudian ada sebagian sahabat masuk duluan ke kota Mekah, bagaimana kondisinya? Aman apa enggak? Salah satunya Utsman bin Affan. Ternyata dikabari Utsman bin Affan dibunuh. Maka Rasul mengambil sumpah setiap para sahabat, ayo kita masuk untuk apa? Mengambil kisos darahnya Utsman bin Affan. Jadi aku nggak ada di perjanjian Hudaybiyah, lah aku naik Mekah kok. Ya, saya ini termasuk aktor utama adanya peristiwa munculnya perjanjian Hudaybiyah. Ya wajar saya nggak ada di situ. Dan yang terakhir, nah kalau di Hunain aku yang ikut kabur. Tapi kaburku karena tadi situasi yang sangat panik. Ya, sangat panik. Ya, tiba-tiba ujuk-ujuk dari atas diserang, dari bawah muncul pasukan musuh. Ya, otomatis pada berlarian. Makanya nanti ketika diserang balik, dikejar sampai Thaif, ternyata di Thaif juga sudah dipersiapkan. Ya, orang Thaif itu dari dulu sampai sekarang itu terkenal hasil produknya yang terbagus adalah anggur dan mawar. Sampai hari ini. Ya. Jadi minyak mawar terbaik untuk parfum dan lain seterusnya, dan minyak anggur terbaik. Ini kalau di tangan orang yang enggak genah, ciu terbaik pun ya dari Thaif, Mas. Ya kan, anggur ya. Anggur kan bisa dijadikan khamr. Ya. Jadi dari dulu terkenal anggur bagus, mawar juga bagus karena pegunungan tinggi. Ya. Maka karena mereka bisa bikin minyak atau istilahnya destilasi, ya, disuling, ya, penyulingan itu namanya, alatnya kan namanya destilasi. Nah, itu mereka akhirnya bisa bikin juga yang kita kenal hari ini tir, Mas. Tahu tir? Tir. Ada yang bisa menerangkan tir? Yes, minyak, sejenis minyak, ya. Minyak tir. Ya. Enggak paham ini ya.
Saya juga bingung jelaskan ya. Saya bukan orang teknik ya. Jadi makanya nanti mereka punya manjanik. Manjanik itu kayak pelintengan loh Mas. Ya, ketapel dari batu. Tapi berapi. Ya, itu hanya dikalahkan dengan Indonesia Banaspati. Wih rasa nganggo ketapel wiber dhewe. Ya, bola api. Nah, dulu manjanik jadi ada ketapel besar, ya, kemudian diisi batu, dikasih tir batunya, sehingga mudah sekali tersulut api. Ya, makanya kemudian dilemparkan, mereka udah punya persiapan itu. Ya, makanya mereka sombong awalnya itu bahwa kalau muslimin bisa mengalahkan Quraisy, kita sama Quraisy dunia militer gagahan kita. Ya, karena orang-orang Madinah, orang-orang muslimin belum pernah nyoba bagaimana kekuatan militer kita. Ya, mereka kuat dalam hal itu. Bayangkan sudah punya manjanik. Ya, nanti makanya kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid harus ngepung dulu. Biar mereka kewalahan dulu. Habis dulu mesiunya, habis dulu ibaratnya tirnya itu, baru kemudian nanti masuk dengan mudah. Setelah Khalid bin Walid sempat mengepung beberapa hari lamanya. Ya. Jadi mereka sudah punya kekuatan ya karena mereka pinter dalam menyuling minyak. Ya, salah satunya minyak mawar, anggur. Ya, sampai hari ini, ya makanya yang menandinginya itu daerah bagian dari Turki. Ya, mereka punya kebun juga mawar, kebun anggur yang mirip kualitasnya dengan Taif karena benihnya dari sana sebetulnya. Ya, daerah Sparta daerah Sparta itu. Ya, di wilayah bagian dari daerah Turki. Nah, makanya nanti ketika Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Salahuddin Al-Ayyubi ketika mulai menjadi komandan militer, itu dipesankan oleh ibu-ibu kaum muslimin, ya, dihadiahi baskom isinya minyak mawar. Pesannya ibu-ibunya gini, wahai Salahuddin, kami titipkan baskom ini untuk mewangikan Baitul Maqdis. Untuk mewangikan Baitul Maqdis. Pada saat itu Baitul Maqdis belum di tangan kaum muslimin. Apa enggak mumet itu Salahuddin? Dititipi ini buat parfum Baitul Maqdis. Baitul Maqdis masih punya tentara salibis. Ya, masih digagahi oleh mereka. Maka itu tadi keyakinan Salahuddin untuk bisa menaklukkan Baitul Maqdis dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena jauh sebelumnya itu sudah dapat titipan demikian. Ya. Bahkan sesepuhnya dan seniornya Nuruddin Zangki itu sudah bikin mimbar. Ya, nanti dipasrahkan tolong Baitul Maqdis nanti mimbarnya ini. Padahal belum dimenangkan kaum muslimin. Apa enggak mumet jadi komandan saat itu? Wis dipasrahi, ya kan? Padahal belum ditaklukkan itu. Maka ketika nanti ditaklukkan, ya akhirnya betul amanah itu dijalankan. Diberikan wewangian dari titipan muslimat, ya para ummahat tadi, dan mimbar Baitul Maqdis pun akhirnya mimbar ya khusus yang dibikin dalam masanya Nuruddin Zangki. Tapi masalahnya di tahun berikutnya atau di masa berikutnya jauh setelah Salahuddin Al-Ayyubi wafat, ya itu perang dunia loh ya. Sekarang perang dunia itu dibakar juga akhirnya. Ada yang bakar kursi itu, mimbar dan kursinya itu. Makanya nanti kemudian sampai hari ini ya itu masih disimpan mimbar yang dibikin setelahnya itu. Kita patut bangga ya. Kenapa? Karena mimbar Baitul Maqdis itu dibikin asli handmade oleh tangan orang Nusantara. Meskipun belum namanya Indonesia. Asli dari Jati Jepara dan diukir dibikin di kota Kudus supaya ada hubungan erat antara Palestina Al-Quds dengan Al-Quds Kudus karena saat itu Sunan Kudus yang datang dari sana yaitu yang bernama Ja'far Shadiq
itu yang mengilhami supaya mimbar baru Baitul Maqdis biar kami yang bikin. Biar ada ikatan ya emosional ya antara Kudus Demak ya Etan Demak sama Kudus Palestina. Maka sampai hari ini masih ada, Mas. Mimbarnya mulai di zamannya Sunan Kudus. Ya, ini Masya Allah gelatnya kaum muslimin untuk mencintai Baitul Maqdis itu kita ada. Ya, sekarang kan program yang sini kan lebih murah dan lebih mudah. Ya, sound system tuh, Mas. Nah, itu ya mestinya kan sama, harus ada geliatnya juga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala, itu tadi. Ketika Utsman bin Affan menyampaikan bahwa ya, kalau di Hunain saya panik, maka ikut lari. Tapi setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan, memberikan uzur. Bahkan Rasul menyampaikan Allah mengampuni orang-orang yang kabur tadi. Nah sekarang Allah aja mengampuni, sampean menfitnah saya itu, ya, makanya sudah. Betul, saat itu kaum muslimin terkalahkan karena tadi kesombongan karena jumlah yang banyak. Ya, kemudian ada yang pengen dibikinkan ya Tuhan ya, atau mengkultuskan pohon Datu Anwat dan lain seterusnya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Fasahal Abbasu bi'a'la sautihi ya ashaba bai'atir ridwan faqalatil ansar labbaik labbaik wa raja'u ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa orang ini, 12 orang ini, diantaranya ada Abbas. Dan Abbas termasuk orang yang paling lantang suaranya. Dari yang ada, Abu Bakar nggak selantang Abbas. Ya, Umar lantang, cuma Abbas lebih bisa jelas lantangnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Abbas untuk berteriak sekejang-kejangnya, memanggil kaum muslimin yang berhamburan itu, yang kocar-kacir itu. Ya, maka Abbas bin Abdul Muttalib berteriak fasaha bi'a'la sautihi, dengan ketinggian suaranya. Apa saja yang diteriakkan di sini disebutkan ya ashaba bai'atir ridwan, wahai orang-orang yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah, yang ikut dalam bai'atir ridwan. Dalam riwayat yang lain ya ashabus samurah, sama ya, wahai pengikut perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang pilihan ini yang sumpah mati, siap mati membela Rasul, membela agama Allah. Sekarang nggak kocar-kacir. Ada lagi riwayat ya, diteriakkan oleh Abdullah melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ana nabiyun la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ini nabi, aku ini utusan Allah, aku ini tidak berdusta, dan aku ini adalah anak ataupun cucu Abdul Muttalib. Nah, ini dua seruan nasab sama seruan agama. Seruan agama kalau beliau adalah Rasul untuk orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, yang mana mereka dekat dengan Rasul karena iman, karena risalah kenabiannya. Adapun aku adalah cucunya Abdul Muttalib, ya, ini menunjukkan kalau untuk orang-orang Mekah yang mereka kocar-kacir, dengarkan, yang memanggil adalah putra dari pemimpin Mekah saat itu, yaitu Rasul, ya, putra dan cucu dari Abdul Muttalib. Jadi kalian harus menghormati, nggak ada lagi alasan supaya mereka tidak ya mematuhi perintah dua ini. Maka dengan perintah agama ditambah perintah ketinggian nasab, kaum muslimin yang tadinya kocar-kacir bisa kembali lagi ya untuk membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jeda terlebih dahulu mendengarkan adzan Isya.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Maka setelah sama ini settingannya kok rasanya beda loh Mas. Nah, sesudah Abbas berteriak memanggil kaum muslimin atas dasar iman bahwa yang memanggil adalah Nabi, Rasul utusan Allah. Bahkan beliau adalah sosok yang lahir dari suku terbaik dari Arab, yaitu Quraisy, Bani Hashim. Maka yang terjadi faqalatil ansar labbaik labbaik, kami kembali, kami kembali. Akhirnya ikut lagi bertempur bersama. Wa raja ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali bersama Rasul berperang. Maka panggilan agama, ya, panggilan agama itu yang paling utama. Ada riwayat yang menyebutkan, Abbas menambahkan, ya ashaba ahli surat, ya ashaba suratil Baqarah, wahai orang-orang yang belajar ngaji bareng surat Al-Baqarah. Karena paling panjang para sahabat ngaji bareng Nabi Muhammad itu surat Al-Baqarah. Ya, maka diingatkan, hei konco-konco ngaji, ngono lho Mas. Ya, konco-konco ngaji. Jadi memanggil itu jangan urusan yang di situ masalah bendera ormas, bendera partai,
bendera dunia ini dan dunia itu tidak akan menguatkan. Yang ada setiap hizb bima ladaihim farihun. Setiap golongan-golongan itu pasti akan cenderung memenangkan dan membanggakan golongannya. Tapi beda dengan para sahabat. Ya, mereka terpanggil atas dasar ya tadi karena mereka belajar bareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diingatkan itu kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini terputus dari kajian atau mungkin ada yang sudah cenderung ya tenggelam dalam dunianya, diingatkan, dirangkul, dieling nih Mas. Ayo, biyen kan ngaji ning Abdurrahman As-Shawab. Ya. Saiki kok ora nate ketok, ya kan? Mosok ora kangen ngaji bareng nek, gitu Mas. Enggak apa-apa. Ya kan? Masya Allah. Lah ini Abbas, ya, bahkan nanti Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika mimpin itu karek nunjuk orang-orang. Kamu jadi ini, kamu jadi itu, kamu mimpin ini, kamu bagian itu. Dan yang ditunjuk itu enggak ada semuanya pakai istilah buka loker, enggak ada. Ya kan? Bagi-bagi tugas, bagi-bagi amanah. Kenapa? Karena yang dibagi hanya teman kajian, teman ngaji bareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul arti bagi kekuasaan, bagi amanah, bagi tugas. Hari ini kan bisa melar pemahamannya bagi kekuasaan, bagi proyek. Ya kan? Karena lain daripada yang lain. Kalau dulu enggak sahabat, ya. Apalagi bicara urusan dunia itu udah nggak ada di kamusnya para sahabat masalahnya. Ya. Bayangkan sekarang Abdullah bin Zubair ditinggal wafat oleh ayahnya yang tercinta Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ya, seorang yang kaya tapi juga banyak utangnya. Maka ketika habis selesai nguburkan ayahnya, dibuka buku catatan utang ayahnya, ya kan? Loh. Ternyata ada orang yang ada catatan utang atas nama Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu. Langsung didatangi oleh Abdullah bin Zubair ke rumahnya Abdullah bin Ja'far. Assalamualaikum Abdullah. Ya, ini saya lihat di buku catatan ternyata ada nama antum ngutang sebesar sekian ratus dirham. Itu kalau dirupiahkan hari ini ratusan juta, Mas. Ya. Ini gimana? Mau dilunasi apa enggak? Ya, apa kapan akan melunasinya? Kata Abdullah bin Ja'far, saya lunasi hari ini. Nih, diserahkan. Cash lunas langsung. Ya. Kemudian pulang bawa duitnya Abdullah bin Ja'far itu. Sudah, ini berarti kan hitungannya duitnya bapak ya. Ini kan berarti jadi harta waris. Dibuka lagi buku catatan, ternyata tadi kurang teliti. Ya, yang ada bapaknya punya utang ke Abdullah bin Ja'far. Bukan Abdullah Ja'far diutang ning bapake. Ya kan? Oleh saiki ning pengadilan tenan, Mas. Ya. Lihat ini nyata ada dalam riwayat salah satu Imam Muslim menyampaikannya. Itu Abdullah bin Zubair datang lagi ke rumahnya Abdullah bin Ja'far, bawa duitnya tadi. Assalamualaikum, ngapunten, salah deleng mau. Wah, tiba lo bapakku sing diutang. Ya kan? Bukan sampean. Tapi kata Abdullah bin Ja'far, sudah Abdullah bin Zubair, putranya dari sahabatku. Ya, sudah. Duit tadi itu untukmu. Ya, adapun utang bapakmu sudah saya ikhlaskan. Hari ini apa ada Mas ngono wis. Ya. Sekarang utang ya. Etok-etok malah lali ya. Masya Allah, itu ada, zaman sahabat itu ada. Ya makanya pantas kalau Umar bin Khattab ya ketika didapuk oleh Abu Bakar As-Siddiq jadi qadhi, hakim tertinggi, ya perjalanan masa Abu Bakar 2,5 tahun. Tahun pertama terakhir Umar bin Khattab minta turun ganti. Ya, datang ke Amirul Mukminin, ke Khalifah Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar mohon untuk mundur dari jabatannya seorang hakim. Kata Abu Bakar, amin masyaqqah ya Umar. Emang abot jadi hakim? Kamu kesulitan bagian mananya?
Kata Umar, enggak, saya mengundurkan diri karena bukan itu. Karena selama 1 tahun saya menjabat, tidak ada pun satu, kalau bahasa kita, satu berkas yang masuk ke meja pengadilanku. Coba mas, hakim nang kantore setahun gak ono berkas mas. Saiki kan negara sampai kurang hakim karena kebanyakan berkas yang masuk. Ya kan? Dulu sampai Umar mundurkan diri jadi hakim karena nggak ada yang mau diadili. Maka Abu Bakar sampai tanya, kok bisa kayak gitu? Iya, karena masyarakatmu adalah masyarakat yang tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, jadi saling ada nasihat dalam kebenaran, sabar. Coba mas, hidup yang di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada saudara berbuat ini, ya dinasihati. Ada tetangga yang menyimpang, dinasihati. Kan nggak butuh pengadilan, cukup di situ sudah. Ya kan? Terus apa gunanya? Saya ya kan? Sampai ngomah neng pengadilan ben minggu. Sekamar wae bolak-balik ke pengadilan. Aneh toh? Itu zamannya Umar bin Khattab mundurkan diri, angkat tangan, gak ono. Ini kan saya makan gaji buta. Versinya Umar makan gaji buta, lo gak kerja kok. Ya kan? Tapi dapat gaji dari negara. Ya karena itu masyarakat yang kata Umar bin Khattab, ini jamaah yang dirahmati Allah. Karena kita hidup di masyarakat yang tahu kewajiban dan memahami hak. Karena sumber pertikaian 2 ini mas. Kalau masyarakat tahu kewajiban, ngelakoni, memahami hak, dan dia tahu seberapa hak dia, maka nggak mungkin ada pertikaian. Pertikaian itu muncul ketika orang punya kewajiban tapi nggak ngelakoni, ya, dan mengambil hak bukan pada haknya, bahkan mengambil hak yang lain. Itu masalahnya. Makanya ada pertikaian. Lek wong paham, iki wajibanku tak tindak nih. Oh hakku ngene ya wis entuk sakmene. Kewajiban kita selaku menjadi masyarakat, warga, ya, rakyat, kewajibannya apa? Mematuhi, patuh terhadap umpamanya ulil amr. Ya sudah, itu kewajiban kita. Ya. Kalau ternyata kewajiban kita tidak sebanding dengan hak yang kita peroleh, kita mohon hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman mas negara kalau kayak gini, mas. Ya, stabil. Lah ini enggak kewajiban dilalekne, hak dituntut terus. Ya, meleto dadi ini kan akhirnya. Ya, kayak seperti hari ini enggak ada selesai-selesainya. Muncul ini, muncul lagi ini, muncul lagi. Nah ini kaum muslimin diteriakkan oleh Abbas dengan iman, dengan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Maka ujungnya Allah turunkan ketenangan pada Rasulnya, ketenangan pada kaum muslimin. Dan bagaimana bentuk ketenangan itu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Fa aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.